Mulyadi menegaskan pelaku pemerkosaan keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas. Hal ini perlu dilakukan untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta aparat penegak hukum untuk menghukum dokter residen anestesi pemerkosa keluarga pasien di RSHS secara tegas. Deddy juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kedokteran Indonesia. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Rektor Universitas Padjadjaran memastikan tetap menjalankan program pendidikan dokter spesialis anestesi meski tidak lagi diselenggarakan di RSHS. Rektor Universitas Padjadjaran menghargai proses hukum dan menghormati keputusan Kemenkes pasca tindak pemerkosaan yang dilakukan seorang mahasiswanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia menilai evaluasi program akan dilakukan agar tidak ada lagi peristiwa serupa. Meski demikian, Rektor UNPAD menyebut penyidikan tetap dilanjutkan di sejumlah rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan UNPAD. Sebetulnya pendidikan anestesinya tidak berhenti. Karena sebetulnya selain Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita pun menggunakan rumah sakit lain untuk proses pendidikan. Ada rumah sakit jejaring yang lain, rumah sakit UNPAD dan sebagainya. Tentu di proses yang lain tetap berjalan, jadi yang dihentikan adalah tempat pendidikannya di Hasan Sadikin. Tapi UNPAD pun tentu tidak akan tinggal diam, semua proses akan kita evaluasi. Lebih lengkap tentang perkembangan kasus ini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Ninda, untuk saat ini tersangka Praguna tentu bukan satu-satunya dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu seperti apa pengawasan yang selama ini dilakukan di RSHS untuk terkait dengan dokter residen anestesi dan apa upaya RSHS untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Informasi terkini dalam kasus pemerkosaan oleh dokter residen dari UNPAD di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah ini memang sudah baru saja satu tersangka yang telah diamankan dan ditahan di Polda Jawa Barat saat ini ya begitu. Adapun terkait pengawasan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemarin kami juga sempat mengkonfirmasi langsung terhadap pihak dari DPR RI yang diwakilkan oleh Ibu Atalia Praratya terkait pengawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Memang ini sebetulnya ini merupakan sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan sejumlah pengawalan terhadap korban mulai dari pengawalan kepada polisi begitu. Saat ini memang dari pihak polisi juga masih melakukan pendalaman berlanjut kepada pelaku maupun korban lainnya. Tadi disampaikan bahwa memang dalam kasus ini tidak hanya satu korban saja. Dari pihak polisi yakni Kombes Pol Surawan Dirkrimum Polda Jawa Barat membenarkan ada 2 korban lainnya dalam kasus pemerkosaan ini, Jono dan juga saudara. Dan memang kalau pagi hari ini, tadi sekitar pukul 8 pagi ini saya juga sempat menghubungi Kombes Pol Surawan bahwa apakah kemudian sudah ada korban lain yang menghubungi. Masih disampaikan belum ada korban lain yang hari ini ataupun pagi ini melapor secara resmi ke Polda Jawa Barat begitu. Namun memang terkait kedua korban lain ini diharapkan agar kemudian segera melapor. Hal ini juga didukung oleh Atalia Praratya selaku anggota Komisi 8. Kemudian juga dari pihak Gubernur Jawa Barat menyampaikan agar mendorong kedua korban ini melapor secepatnya kepada pihak polisi karena demi keadilan semua korban begitu. Dan dilihat kalau menurut Atalia bahwa kasus ini juga menjadi fenomena gunung es di mana bukan hanya kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin saja yang terdapat pelecehan seksual, namun di beberapa instansi yang saat ini sedang terjadi. Dan selain itu disebutkan 60% korban pelecehan seksual ini tidak
tidak berani untuk speak up atau melapor begitu. Sehingga saat ini dari pihak Polda Jawa Barat, kemudian dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini membuka posko pengaduan berupa hotline agar kemudian kedua korban ini dapat melapor secara resmi lebih cepat, lebih baik begitu. Namun memang kalau kata Kombes Pol Surawan pagi hari tadi masih belum melapor, kami nanti juga akan mencari informasi lebih dalam siang ini apakah sudah ada update lagi begitu, karena selain itu juga kami mendengar informasi dari pihak kuasa hukum korban bahwa akan ada kedatangan pihaknya ke Polda Jawa Barat siang ini. Dan selain itu Juno dan juga saudara, saat ini siang ini kami juga masih menunggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kemungkinan akan ada kehadiran dari ataupun kunjungan kerja dari Kemenkes Republik Indonesia. Apakah kemudian dari kunjungan kerja ini ada keberkaitannya dengan kasus dari pemerkosaan ini yang kemudian nanti kita akan pantau begitu. Setelah itu pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Polda Jawa Barat juga akan ada audiensi dari pihak Kemenkes Republik Indonesia terkait, kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah memang terkait hal kasus ini atau tidak. Yang pasti nanti kita akan gali lebih lanjut kepada dua instansi ini, Juno dan juga saudara. Dan yang lainnya adalah terkait pihak kuasa hukum juga menyampaikan kepada kami awak media bahwa nanti juga akan ada jadwal ataupun giat di Polda Jawa Barat siang ini dalam keberlanjutan kasus ini. Juno. Ya, Ninda, untuk saat ini seperti apa pendampingan terhadap para korban dan juga bagaimana peran dari Kemen PPA atau dinas terkait di pihak Pemprov Jawa Barat untuk membantu para korban untuk pemulihan dari trauma tersebut? Iya, sejak kemudian kasus ini dilaporkan, terutama bagi korban pertama yang sudah melapor secara resmi, memang sudah diberikan pendampingan ataupun pengawasan. Pertama dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin selaku pemilik tempat kejadian, kemudian juga dari pihak Universitas Padjadjaran. Selain kemudian memberikan sanksi kepada pelaku kemarin yang telah memecat sebagai dokter residen, lalu juga memberhentikan di program anestesi tersebut begitu. Kemudian Rumah Sakit Hasan Sadikin juga mengawali, mendampingi pihak korban untuk melapor kepada Polda Jawa Barat. Terkait dua korban lainnya, karena memang disebutkan masih belum ada laporan secara resmi ke polisi Polda Jawa Barat, kemudian memang sejauh ini masih dipantau oleh pihak instansi lainnya seperti dari polisi Ditreskrimum Polda Jawa Barat bagian perlindungan perempuan dan anak, kemudian juga dari Komisi 8 DPR RI agar kemudian terkait kedua korban ini melapor secara resmi atau tidak, namun pihak polisi ini akan tentu ikut turut memeriksa kedua korban demi mengumpulkan keterangan ataupun barang bukti baru dalam pengusutan tuntas kasus ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dari Rumah Sakit Hasan Sadikin.